Perkenalkan, nama saya Nur Melisa Putri dengan NIM 2303010007. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan sejarah sastra, stilistika sastra, dan kritik sastra. Baik, yang pertama itu ada pengertian teori sastra. Menurut John van Luxemburg DKK, pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa ilmu sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai teks-teks sastra secara sistematis sesuai dengan fungsi yang ada di dalam masyarakat. Nah, tugas ilmu sastra juga meneliti dan merumuskan sastra secara umum dan sistematis, sementara teori sastra bertugas untuk merumuskan kaidah dan konvensi kesusastraan secara umum. Yang pertama itu ada teori strukturalisme. Teori strukturalisme ini muncul melalui adanya pandangan bahwa karya sastra itu merupakan bentuk dari unsur-unsur yang kompleks dan bersistem. Nah, teori strukturalisme ini memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya itu ada alur, tokoh, dan latar. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai dalam cerita. Lalu, yang kedua ada teori psikologi sastra. Nah, psikologi sastra merupakan teori yang menitik beratkan pada unsur kejiwaan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Unsur kejiwaan tersebut berkaitan dengan tiga hal, yaitu pengarang, karya sastra itu sendiri, dan pembaca. Lalu yang ketiga itu ada teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari sebuah karya sastra berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Nah, teori ini akan melihat adanya hubungan antara karya sastra dengan realitas sosial. Teori sosiologi sastra juga meneliti mengenai fakta-fakta sosial yang termuat dalam sebuah karya sastra yang merupakan fakta sosial atau hanya imajinasi pengarang saja. Tapi selain itu, teori ini juga dapat meneliti mengenai bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Lalu yang keempat ada teori semiotika. Nah, semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanda-tanda di dalam bahasa. Semiotika membahas mengenai berbagai tanda di dalam bahasa sebagai wacana yang memiliki makna. Yang kelima itu ada teori hermeneutika. Hermeneutika itu adalah ilmu yang mengenali makna melalui makna-makna yang bertujuan untuk menangkapkan pemikiran seseorang sesuai dengan yang ditangkapnya. Lalu, periodisasi sastra di Indonesia itu ada 8. Nah, yang pertama itu ada Pujangga Lama. Pada angkatan Pujangga Lama ini terjadi sebelum abad ke-20. Lalu yang kedua ada Balai Pustaka. Angkatan ini berkembang pada tahun 20-an. Biasanya pengarang pada masa itu mempunyai keinginan luhur untuk memberikan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga itu ada Pujangga Baru. Nah, pada angkatan Pujangga Baru ini, ciri khas yang paling menonjol adalah sebagian besar karya sastranya mengandung makna yang romantis. Nah, yang keempat itu ada angkatan 45, angkatan atau yang sering kita kenal itu sebagai angkatan kemerdekaan. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik atau idealistik. Karya sastra pada angkatan ini itu banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Contohnya itu seperti puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar. Lalu yang kelima itu ada angkatan 50-an. Ciri khas dari angkatan ini adalah karya sastra yang mendominasi adalah cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat. Nah, yang keenam itu ada angkatan 66. Pada periode ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra bernama Horizon. Karya sastra pada angkatan ini sangat beragam dalam aliran sastra dengan muncul karya sastra beraliran surrealistik. Nah, yang ketujuh itu ada angkatan 80-an. Pada masa ini, perkembangan karya sastra ditandai dengan banyaknya sastra yang menceritakan mengenai roman percintaan. Lalu
yang ke-8 ada Angkatan Reformasi hingga sampai sekarang. Pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel dengan berbagai genre dan tema. Selanjutnya adalah stilistika sastra. Nah, stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa, merupakan kategori dari ilmu linguistik. Ruang lingkup dari stilistika itu pemilihan kosakata, majas, rima, matra, dan struktur kalimat. Dalam pengertian stilistika merupakan cara untuk menafsirkan atau mengulas karya sastra dari sisi pemakaian, diksi, dan gaya bahasa pada penyair. Nah, pengertian stilistika menurut para ahli nih, yang pertama itu ada menurut Panuti Sujiman. Nah, menurut Panuti Sujiman, stilistika itu adalah ilmu yang membahas tentang cara mengulas bagaimana penyair atau pujangga membangun karya sastra dengan menggunakan elemen yang sesuai dengan aturan dalam bahasa. Yang kedua itu ada Ratna. Ratna mengungkapkan pengertian stilistika menurut ia adalah ilmu yang berhubungan dengan gaya bahasa. Ini merupakan cara melihat bagaimana penyair memanfaatkan bahasa sehingga dapat menyebabkan suatu hal yang berkaitan dengan faktor-faktor keindahan. Yang ketiga yaitu Tewi atau Delavanani. Nah, ia berpendapat bahwa stilistika adalah instrumen yang digunakan agar memperoleh satu sisi yang berkaitan dengan bahasa untuk memperoleh keindahan. Ini berarti berhubungan dengan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengetahuan pada sebuah karya dengan ciri khasnya. Yang keempat itu ada Verdon. Pada sudut pandang Verdon, stilistika adalah ilmu mengenai gaya untuk penjabaran manifestasi yang khas dari suatu bahasa untuk menggambarkan tujuan dan akibat tertentu. Nah, tujuan-tujuan stilistika itu ada 3. Yang pertama, untuk aktivitas untuk menemukan fungsi estetik dari karya. Yang kedua, cara mengukur karya sastra atau cara mengapresiasi sastra. Yang ketiga, itu ada metode untuk menemukan fakta linguistik. Selanjutnya ada manfaat stilistika. Manfaat stilistika itu ada 5. Yang pertama, sisi artistik dari bahasa pada sebuah karya sastra akan semakin ketara dan terbuktikan karena keindahan itu ada parameternya. Kedua, itu keartistikan karya sastra bisa diuraikan dan dijelaskan karena terdapat parameter keindahan yang baku. Yang ketiga, itu sebagai panduan bagi para pembaca bagaimana cara menikmati karya sastra. Nah, yang keempat, itu ada sebagai panduan bagi pembuat karya sastra untuk bahan refleksi dan bahan evaluasi agar karya sastra berikutnya bisa lebih baik dan bisa diperbaiki. Lalu yang terakhir, manfaat dari stilistika itu adalah penikmat atau pembaca bisa kritis dengan bahasa yang dipakai pada sebuah karya atau dengan karya lain. Nah, contoh-contoh stilistika. Yang pertama itu ada contoh stilistik perulangan. Itu contohnya kayak kau selalu membuatku tertawa, kau selalu membuatku tersenyum, kau selalu membuatku bahagia. Nah, maksud dari stilistik perulangan itu kalimatnya seperti kau selalu membuatku tertawa, kau selalu membuatku tersenyum, kau selalu membuatku bahagia. Itu kalimatnya terulang-ulang. Yang kedua itu ada stilistik pertentangan. Contoh itu sangat sopan tutur katamu hingga kata-kata kotor selalu keluar dari mulutmu. Lalu yang ketiga itu ada stilistik perbandingan. Contohnya seperti kau sudah dirawat seperti anak sendiri, tapi sekarang kau malah mengkhianati kami bagai kacang lupa kulitnya. Lalu yang terakhir itu ada stilistik pertautan. Contohnya kayak Pak Tono tidak bisa lepas dari pengaruh gudang garam dari hidupnya. Nah, maksud dari gudang garam di dalam contoh teks itu yaitu rokok. Nah, materi selanjutnya itu ada kritik sastra. Kritik sastra berasal dari 2 kata. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krites yang memiliki arti hakim. Kata krites itu juga berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi.
Sementara itu, kata kriterion di dalam krites memiliki arti dasar penghakiman, dan juga bahasa Yunani kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Nah, yang dalam hal ini kritik sastra berasal dari kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Nah, maksudnya itu, kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Lalu ada sejarah kritik sastra. Nah, yang pertama itu ada tahun 500 sebelum Masehi. Aktivitas kritik sastra pertama kali muncul pada masa Xenophanes dan Heraklitus yang mengecam seorang penyair bernama Homerus. Yang kedua itu ada tahun 385 sebelum Masehi. Kemudian di tahun ini diikuti oleh tokoh Yunani misalnya Aristophanes pada 385 sebelum Masehi melalui karyanya yang berjudul Kata-kata. Yang ketiga itu ada tahun 427 sebelum Masehi. Plato mengungkapkan 3 syarat utama dalam sastra ini pada tahun itu. Nah, sejarah kritik sastra selanjutnya itu ada tahun 500-an Masehi. Eropa mulai mengungkapkan kata kritik tetapi masih mengalami pasang surut. Nah, tahun 1500-an pengertian kritik kembali bergeser ke pengertian lama. Tahun 1700-an cakupan kritik sastra sudah mulai mengalami perluasan. Beberapa kalangan terbatas sudah menggunakan kata kritik untuk menggantikan kata poetisa. Yang ketujuh itu ada tahun abad 19-an. Masuk ke abad 19, kritik di dalam kritik sastra semakin meluas. Di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menjalankan teori dan praktik kritik. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama itu ada kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Yang kedua itu ada kritik sastra pragmatik. Kritik sastra ini melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kritik sastra ekspresif. Kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan kritik sastra ini digunakan untuk mengkaji karya sastra puisi. Yang keempat itu ada kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya, karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri. Selanjutnya itu ada fungsi kritik sastra. Yang pertama itu ada fungsi kritik sastra bagi pembaca. Itu dia ada 4. Yang pertama, membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terjadi di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, itu menunjukkan nilai-nilai misalnya seperti pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Lalu yang kedua, itu ada fungsi kritik sastra bagi pengarang. Yang pertama, itu ada mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya. Yang kedua, itu mengetahui kelebihan karya. Yang ketiga itu ada mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra itu yang pertama bersifat objektif, yang kedua bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Yang ketiga, itu menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Nah, selanjutnya itu ada manfaat kritik sastra. Manfaat kritik sastra bagi penulis itu yang pertama adalah untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan serta teknik bersastra. Yang kedua, itu menanamkan motivasi untuk menulis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra.
Nah, yang kedua, manfaat kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama itu menjembati kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Nah, selanjutnya manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Yang pertama, mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sekian dari penjelasan materi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.